Hari ini 8 Juli 2024 kita balik dengan pembahasan XAUSD. Kita pertama perhatikan dari Saxo as usual. Gunanya buat apa kita perhatikan dari Saxo? Karena kita mau ngelihat daily-nya ya, yang kita sudah marking, tapi nggak gitu banyak tarikan-tarikan garis biar nggak pusing. Teman-teman bisa perhatikan di sini strong bullish ya. This one bull, this one bull, this one juga habis breakout bullish. Dia breakout lower high sebelumnya, patah, dan conditional sekarang dia ada di area tersebut. If dia harus turun kembali untuk ngambil liquidity di bawah, dia masih akan melanjutkan penguatannya. Jadi at least ini akan retest dulu. Kalau memang sellernya kuat, dia akan retest dulu ke 2368, 2375. Ya, 2368, 2375. Drop untuk melanjutkan penguatannya. Kenapa dia bisa drop dulu ke sana? Ya karena ini hanya pembentukannya aja ya. Hanya pembentukan aja dari market structure lah kalau saya bisa bilang. Satu, dia nggak ngambil outside liquidity dari previous daily high-nya, jadi dia masih di dalam sebelumnya ini. Dan conditional saat ini adalah dia berupaya untuk drop ya. Di sini kan teman-teman lihat pembukaan 2392, sekarang dia ada di 2383. Which is ini ada candlestick drop. Namun menurut saya ini nggak akan begitu lama. Kenapa? Karena momentumnya itu sudah balik lagi. Sama ketika selling di sini ya. Ketika dia nggak berhasil breakout, drop, di sini drop kencang, full momentum, dan dia lanjutnya drop kencang. Supposed to be the same. Jadi kalau misalnya ada penguatan yang cukup signifikan, umumnya dia masih akan berlanjut. Jarang kan kita temuin yang kayak gini misalnya. Dia naik kencang, lalu dia drop kencang. Itu jarang kita temuin. Kenapa? Karena secara market structure pun juga dia nggak berhasil breakout ya. Dan this one ini pasti dalam lower time frame-nya dia nggak breakout. Kalau kondisi sekarang ini ada potensial dia drop dulu, tetapi saya punya conviction dia masih akan melanjutkan penguatannya. Jadi secara conviction saya untuk daily, it's bullish. Jadi bullishnya untuk buy continuation, sedangkan untuk scale-nya for scalping only. Kita pindahkan balik ke Wanda, balik ke H4. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini. Ya, ini strong, bullish. This one bullish, this one bullish. Ini bahkan sampai overbought. Ya. Dan kita akan perhatikan there's actually a zone below here. Ya, ada zone di bawah sini. Ini kan teman-teman lihat strong bullish dan di sini yang nahannya ya. Hanya pergerakan ini yang nahan semalam. Ini ada di 2355, 2358. Ini dia ada ngebentuk base sebelum dia melanjutkan penguatannya, this one. Ini saya kecilin aja, 23 sorry, maaf. Oke, kecil aja di sini. Ini 2356 sampai ke 2358.5 atau 2359 lah. Itu penggambarannya kalau salah di H4. Kalau kita lihat basically dengan candlestick aja, ini kan base-nya ya, sih. Base sebelum dia kemarin news NFP. Dia lambat, terus news NFP baru dia bergerak signifikan naik ke atas. Jadi this one it's a base. Tapi menurut saya it's not actually a valid base. Kenapa? Karena liquidity-nya udah di sweep sama gold. Dia drop, habis ini makan semua buy order. Ya termasuk sell stop dan lain sebagainya, lalu dia melanjutkan penguatannya lagi. Sekarang kita balik ke H1. Nah, di sini kita akan lebih melihat gambaran yang sederhana. If you check it by this potential, teman-teman bisa lihat di sini ada lekukan sedikit. Artinya dia ada penurunan yang membentuk base di sana. This one, ya, pembentukan yang membentuk base, drop, naik, drop, tapi ketahan terus di situ. Akhirnya apa? Dia bisa melanjutkan penguatannya. Jadi kita bisa patok nih area. Ya, kita bisa patok area ini sebagai area yang baru. Which is ini adalah area berapa teman-teman? Kalau kita perhatikan ini adalah 2380 728. 2380 728. Kita bisa nggak bulatin 2380 aja? Bisa. Ya kita bulatin aja jadi 2380 ya. Jadi saya akan tarik lebih bawahnya lagi di sini. Nah, saya anggap aja ini 2380 ya teman-teman. Artinya apa? Artinya misalnya ini adalah 2380 menjadi lehernya new neckline. Sehingga kalau dia nggak breakout area 2380, maka dia masih akan terus melanjutkan penguatannya. Minim banget dia akan volatile ngambil beberapa zone seperti ini. Jadi dia akan drop lumayan signifikan dengan tail panjang seperti ini, tapi dia close-nya masih above 2380. Artinya dia masih akan terus melanjutkan penguatannya. Kalau misalnya kita tarik the highest one, ya, the highest one, ini kita bisa ambil dua hal. Di sini satu, sama satunya lagi di atasnya. Jadi kita tarik satu garis aja yang paling atas. Kita ambil yang paling atas, this area, this level. Kita balik ke candle, ini adalah 2391.7. Kita bulatin 2392 aja ya. 2392. Ini kita bulatin 2392, ini paling atasnya 2393. Jadi sebenarnya jaraknya hanya 10 pips saja. Ya 2392 ini adalah area teratasnya saat ini. Ini kita ngambil base yang sederhana ya, ngambil base yang simpelnya aja.
dengan area di atas ini adalah 2393. Jadi kalau misalnya kita basically mau bikin supply zone, nah ini adalah area supply zone-nya. Untuk area apa? Area nge-sell kita, yaitu 2392, 2393. Dan itu sangat amat tipis ya, karena zone-nya hanya 10 pips. Yang perlu kita perhatikan adalah, kita tahu jika hari ini, jika pembentukan saat ini adalah strong bullish. Jadi teman-teman tahu, selama dia nggak breakout 2380, kita bisa entry buy. Sedangkan kalau misalnya dia nggak breakout di atasnya, which is area 2392, 2393, teman-teman bisa nge-sell. Kenapa? Karena jika market only taking for ranging atau sideways, dia hanya akan bergerak seperti ini. Tanpa ada perubahan. Sampai nanti dia breakout salah satu momentumnya. Kalau misalnya kita ngeliat dari H1 di sini teman-teman lihat MACD-nya drop. Ya, MACD-nya drop, dia dead cross. Dan ini hal yang wajar terjadi. Kenapa? Karena bullish kuat, lalu dia pertama kali ada penurunan itu dia pasti dead cross. Teman-teman tinggal balikin aja sama yang selalu drop seperti ini. Dia selalu drop seperti ini, pertama kali dia golden cross, nggak gitu signifikan, tapi habis itu dia drop lagi. Sih. Jadi kalau misalnya dalam momentum dia lagi trending, itu agak cukup sulit kalau misalnya kita patokannya hanya sebatas MACD aja. Lalu RSI juga sama, tapi masih still on buyer. Oke. Dan kalau misalnya kita tarik lebih besar, lebih lebar ya, kita ambil dari time frame yang lebih signifikan lagi, kita akan lihat there's another zone di atas ini yang kita bisa cek. Ini kan dia ngebentuk yang namanya gap ya. Ini gap lebar, belum ditutup. Ini kalau teman-teman bingung saya ngomongin gap apa, this one sampai ke area ini. Ini gapnya lebar, belum ditutup. Ini ada di 2404 sampai ke 2393. Jadi menurut saya, kalau misalnya 2393 jadi breakout, maka gold ke 2400 lagi. Patokannya hanya 2393 aja. Dan nanti dia akan nge-retest untuk di area level atas ini. Ya, this area. Yang soalnya saya ubah. Nah, ini dia nge-retest di bawah sini. Ini adalah 2412. Ini 2412 saya taruh aja dulu biar bisa di marking sampai paling atasnya di sini sampai 2418. Ini di H4 ya. Kalau misalnya di H1 we will see another different places. Nah, this one. Ini ada lebih bawahnya lagi, itu di 2407. Tapi at least tetap sama, bahwa dia akan terus-menerus mengalami penguatan. Dan ini adalah patokannya juga ya, teman-teman bisa ngelihat di sini. Ini adalah patokan yang kemarin nahan ya. Ini adalah tanggal 7 Juni 2388 2384. Ini ya. This one. 2388 2384. Teman-teman perhatikan. Ini mempertahankan, which is ini adalah sebelumnya sebagai supply zone. Supply zone-nya di breakout nggak? Jawabannya yes, di breakout. This area, this level, di breakout. Jadi ada berapa? 2388 sampai ke 2384. Dia sekarang berada di pertengahan area tersebut. Makanya dia ngebentuk base lagi di sini. Ya. Makanya dia ngebentuk base lagi di sini sehingga kita perlu nunggu momentumnya. Artinya apa? Teman-teman bisa nggak nge-buy continuation kalau 2388-nya breakout? Bisa, tapi kita ngeliat pembentukan terbaru sekarang ada di 2392. Jadi the best thing that we can do right now yaitu ngambil buy. Ya, kita cari buy untuk continuation, either dia breakout 2392 untuk buy continuation, atau ketika dia balik rebound dari 2380 untuk buy on rebound. Sedangkan di mana area medium risk-nya, actually medium risk-nya cukup jauh ya. Kalau misalnya saya boleh share, medium risk-nya cukup jauh, dan itu perkiraan saya di 2366 ini. Di kisaran sini. Itu ketika kemarin dia close, ngambil bawah, tapi ketahan di atas sini. Ya, ini dia drop, taking all the liquidity, lalu dia close-nya masih di atas, di 2372, dengan walaupun lowest-nya di 2348. Begitu. Untuk saya sih, kalau ngeliat gold, bullish, menurut saya nunggu data CPI. If data CPI-nya bad news, it means memang terjadi penurunan dari CPI, maka gold balik ke 2400. Jadi mungkin terjadinya kisaran hari Kamis atau Jumat. Kamis atau Jumat lah, patokan saya. Nggak di hari itu hanya akan bergerak ranging, mungkin cukup signifikan bisa naik ke 2390-an, 2395, tapi nanti drop lagi ke 2380, 2370-an lagi. Jadi cukup ranging dulu sebelum nanti new CPI-nya rilis, sama seperti ketika kita NFP. Untuk sekarang, this area, untuk area buy dan sell-nya sudah jelas, 2392, 2393, sell for scalping only, selama dia nggak breakout. Dengan teman-teman bisa masuk buy on rebound 2380, dengan catatan yang sama ya, 2380 yang nggak breakout. Dan ini tadi saya sudah bilang di grup, areanya di grow account itu saya bilang 2383 2380 retest area support. Jadi 2383 2380 itu retest area supportnya. Begitu. Untuk selebihnya sih itu lebih the same ya. Untuk selebihnya itu lebih the same. Tinggal kita tunggu aja pembentukan momentum yang ada.
Untuk di H1 teman-teman bisa perhatikan momentum bearish udah mulai masuk, tapi kalau misalnya kita ngomongin yang time frame lebih besar, there's no bearish. Ya nggak ada bearish sama sekali. Bahkan di daily-nya ini baru start dia mau naik ke atas. Artinya mungkin di siang hari nanti akan ada retracement dulu, penurunan, tapi closingan tetap akan kembali bull bagi XAUUSD. Let's see ya teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin previous daily high, di sini teman-teman lihat previous daily high-nya ada di 2392.965. Sehingga jika nanti 2392.965 ini atau 2393 di breakout, maka gold masih akan lanjut lagi naik ke atas. Ya, at least yang ngincar area yang jauh lebih tinggi lagi. Oke, ini paling kalau misalnya kita ngambil paling bawah itu di 2406. 2406 diambil sampai ke area saat ini. Jadi lumayan jauh ya untuk potential upside-nya, bisa 100 pips kalau dari 2393. Dan menurut saya itu udah cukup, segitu aja. Dan teman-teman nanti bisa jadikan mapping ini sebagai referensi. Nanti teman-teman sesuaikan lagi dengan metode yang teman-teman miliki. Oke. Dan untuk grow count, no need to worry, karena nanti saya akan share untuk mappingannya termasuk trade ideas-nya juga. Ya harusnya 11-12 dengan yang saya jelaskan, karena patokannya kan sama, level-levelnya juga sama. So thank you teman-teman.